Sebelum kita mulai, yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu. Nggak ada 5 detik kok guys. Buruan. Mbah Carrier channelnya teknik pendingin dan tata udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa kembali dengan Mbah Carrier Channel. Channel untuk berbagi, channel untuk sharing tentang teknik pendingin dan tata udara. Pada kesempatan kali ini kita masih fokus di tata udaranya, belum ke teknik pendinginnya atau belum ke sistem refrigerasinya. Kita akan membahas kelanjutan dari perlakuan udara campuran. Silakan bisa flashback, lihat video sebelumnya, yaitu cara menghitung udara campuran dengan diagram psikometrik part 1 dan part 2. Sebelum melanjutkan pembahasan udara campuran, kita akan analis udara lingkungan di sekitar kita untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tata udara. Karena menata udara tidak lepas dari salah satu syarat, yaitu kelembaban. Nih, kita siapkan kantong plastik seperti ini, kantong plastik bening ya. Terus kita jaring udara di sekitar kita. Jaring itu bisa saja seperti ini ya, ini ya, ini kita jaringkan, ini ya, jaringkan ini. Terus kita ikat betul-betul kencang ya, kita ikat betul-betul kencang nih ya. Setelah kita ikat kencang betul-betul rapat ini ya, kemudian plastik ini kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah kurang lebih 24 jam kita cek plastik tersebut, ini adakah air di dalamnya. Kalau ada air, dari mana air tersebut? Ternyata air berasal dari udara yang didinginkan. Jadi udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap yang biasa disebut dengan kelembaban udara atau RH, relative humidity. RH sendiri yaitu jumlah uap air di udara atau jumlah air dalam bentuk uap di udara dalam satuan persen. Flashback pelajaran IPA waktu sekolah SD ya. Kalau air diberi panas, ini kita punya tempat, kemudian kita kasih cairan. Di sini kita gunakan air. Secara ilmu mekanika fluida, kalau cairan maka ada lambang seperti ini menandakan bahwa itu cairan. Kemudian air yang dalam tempat ini seperti panci atau apa, kita beri kalor. Kalor di sini bisa berupa api ya. Lama kelamaan air tersebut akan menguap. Nah, ini uapnya adalah uap karena yang dipanaskan air, yang diberi kalor air, maka uap air. Jadi ini air dalam bentuk uap karena dia mengandung kalor. Dan sebaliknya ya, sebaliknya kalau ada uap, ini ada uap tadi yang dalam kantong itu, kemudian
kalornya dibuang atau kalornya diserap oleh pendingin, koil pendingin, maka dia akan berubah menjadi cair. Ini seperti ini ya. Jadi pembahasan kali ini kita fokus kepada perlakuan udara campuran dengan pendinginan dan pelembaban. Yang dimaksud pendinginan di sini yaitu udara campuran diturunkan temperaturnya. Kemudian yang dimaksud pelembaban di sini yaitu udara campuran dinaikkan RH-nya. Jadi RH-nya semakin basah. Jadi udara itu semakin basah. Ada pertanyaan, mengapa perlu mencampur udara dari luar atau lingkungan? Karena pada video sebelumnya adalah udara itu sebelum masuk ke ruang AHU adalah udara campuran. Di video sebelumnya adalah udara 5 dicampur dengan udara 4. Udara 5 30 derajat Celcius 50%. Ini udara dari ruang produk yang sudah difilter. Kemudian udara luar kondisinya 33 derajat Celcius 60%. Kemudian dari pencampuran dua udara ini memperoleh udara baru yaitu udara 6. Di situ diinginkan 31,5 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 55%. Nah, ini masuk ke ruang AHU. Ini masuk ke ruang AHU udara 6 ini. Pertanyaan, kenapa harus mencampur udara luar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa ruang produksi itu terdiri dari mesin ya. Di ruang produksi itu terdiri dari mesin, termasuk di situ lampu, termasuk alat bantu. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah operator atau manusia. Lah, kenapa udara luar perlu dimasukkan? Karena untuk mendapatkan udara fresh untuk operator. Jadi dengan mencampur udara dari luar, maka diperoleh udara segar atau fresh. Dan biasanya di pabrik, sebelum udara luar dimasukkan, jadi di pabrik itu biasanya kalau yang menggunakan udara luar itu di sini ada udara luar. Nah, ini sebelum masuk ke sini, biasanya di pabrik itu di sekitar sini ditanami pohon-pohon. Jadi ini filter pertama. Kemudian dia masuk ke damper. Lah, di damper ini nanti ada filter lagi. Jadi filter kedua baru bercampur dengan udara 5. Dan perlu diketahui, tata udara suplai ke ruang produk ada yang menggunakan dua tata udara, yaitu yang pertama suplai tata udara
untuk ruang produksi. Jadi fokusnya kepada ruangnya, ruang produksinya. Kemudian yang kedua, suplai tata udara untuk produknya. Jadi seperti di pabrik tekstil, ini ada tata udara lagi yang untuk nembak benang ya, istilahnya nembak benang. Dimana kalau kondisi udara terlalu kering menyebabkan benang mudah putus, dan bila udara terlalu lembab benang mudah kusut. Pada pembahasan kali ini difokuskan untuk tata udara poin 1 ini ya, poin 1, yaitu untuk ruang produksinya. Jangan lupa ya, ikuti terus video-video lain dari Mbah Carrier Channel, tempat sharing tentang teknik pendingin dan tata udara. Oke.